Hai Leo, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia. Terima kasih untuk mampir di reading ini dan juga terima kasih untuk mampir di channel ini. Buat teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channelnya ya dan juga like videonya. Oke, untuk Leo di bulan April 2022 buat love life dan asmara kamu, hubungan kamu di sepanjang April 2022 ini ya. Buat kamu laki-laki dan perempuan, Leo yang single atau yang sudah menikah, juga yang relationship, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing Leo, oke? Juga buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan kontak aja langsung nomor WA gue yang ada di layar kamu saat ini. Oke, Leo, bagaimana love life kamu di bulan April 2022? Apa yang kamu hadapi? Bagaimana perasaan kamu sama dia? Dan juga guidance ya buat Leo. Oke, kartu kamu adalah the Ace of Wands ya, lalu Seven of Swords, dan juga ada High Priestess, the Hangman, Ten of Cups, lalu Eight of Wands, dan Seven of Wands, Four of Wands, Wands semua ini ya, the Emperor, lalu Seven of Cups, dan di bottom of the decknya adalah Death card. Oke, untuk Leo banyak Wands-nya ya, tapi ada juga Cups-nya. Anyway, di overall energi kamu untuk bulan April ini adalah Death card, artinya akan ada sesuatu cycle yang berakhir, memang sudah waktunya untuk ditutup gitu ya, entah itu hubungan connection dengan seseorang kah atau suatu permasalahan yang selama ini belum selesai dan akhirnya akan selesai, tutup buku ya di bulan April ini. Ini juga bisa menggambarkan transformation di mana ada sesuatu yang berakhir dan kamu akan memulai sesuatu yang baru, oke? Dan karena ini major arcana langsung di overall energi kamu, artinya mungkin perubahan ini akan impact banget gitu ya di dalam love life kamu. Sometimes untuk menghadapi situasi seperti ini kamu harus ikhlas, kamu harus menerima perubahan itu dengan lapang dada dan open mind, dan juga berani untuk menghadapi kenyataan itu ya, dan juga move on ya, moving forward to something new, oke? Karena pasti ada renewal untuk kamu ya dari Death card ini. Oke, ya, tidak menutup kemungkinan mungkin ada connection atau hubungan yang terputus ya dengan seseorang karena faktor betrayal, penipuan atau pengkhianatan dari seseorang ya. Ini juga bisa menggambarkan manipulasi gitu ya, atau seseorang yang ya punya motif yang lain di dalam hubungan ya, ada maksud yang lain gitu, ngumpet-ngumpet, atau mungkin kamu nggak menyampaikan segalanya 100% benar gitu ya, ada yang benernya, ada yang bohongnya gitu ya, oke. So, ini mungkin aja kamu Leo yang melakukannya, tapi kalau kamu nggak merasa melakukan sesuatu yang licik atau betrayed seseorang ya, ini bisa menggambarkan someone else ke kamu, oke? So, karena itu adalah di challenge, artinya trust issue juga ya, yang kemungkinan menjadi problem di dalam bulan April ini, trust issue ataupun loyalty ya, seseorang nggak loyal gitu ya, kabur gitu ya, anggaplah begitu, kabur dari tanggung jawab atau tidak menepati omongannya gitu ya. Well, dan bagusnya nih Leo, setelah ada perubahan akan ada langsung new beginning ya di bulan April. Jadi new beginning ini akan membawa kamu ke arah yang lebih passionate, hidup yang lebih passionate ya, love life yang lebih bergairah, lebih menantang, oke? Dan ini membutuhkan kamu untuk taking action.
memberikan kepastian, memberikan sikap yang jelas atas perubahan yang baru, oke? Ya. Lalu ada di High Priestess ya. Untuk foundationnya di dalam love life kamu ini menggambarkan bahwa kamu membutuhkan untuk memakai intuisi kamu dalam banyak hal di dalam love life ini ya. Pakai intuisi dan pakai spiritual awakening kamu untuk memahami perubahan ini ya. Oke, jadi lebih dewasa dalam hal spiritual, kedewasaan mental, pikiran, oke. Dan High Priestess ini adalah seseorang yang selalu melihat satu situasi itu dari sisi yang baik. Jadi, misalnya kamu putus dengan seseorang ya, kamu tetap punya iman bahwa there will be a better person gitu ya, atau ini adalah yang terbaik dan lain sebagainya, oke. Jadi positive side dari hal itu, oke. Ya, dan juga bisa membedakan mana yang white, mana yang black, oke. Nah, tidak ada warna lain diantaranya. Kalau iya, enggak. Kalau enggak ini berarti itu, gitu ya. Karena ada dua pilar di belakang High Priestess ini, yang kamu harus bisa membedakan mana yang white, mana yang black, atau mana yang benar, mana yang salah, dan lain sebagainya. Karena selama ini mungkin ada sesuatu yang belum jelas, belum bisa diputuskan gitu ya, masih menggantung situasinya. Ada seseorang yang masih hanging around perasaannya gitu ya, belum bisa mengambil sikap yang pasti gitu kan. Dan masuk ke bulan April ini dihadapi oleh new beginning, kamu harus menentukan keputusan, oke? Lalu juga ada Ten of Cups ya, ini menggambarkan buat beberapa di antara kalian mengenai family things yang ya, ini menggambarkan family ya, dimana mungkin harus mengutamakan family dulu ya, inner circle kamu, kebahagiaan kamu ya. Buat kalian yang berkeluarga harus mengutamakan keluarga kamu dulu. Mungkin juga rekonsiliasi dengan keluarga, baikan kembali suami istri gitu ya, atau spending time dengan keluarga ya, bisa aja rekreasi atau any other things, but ada kerukunan lagi di dalam hubungan keluarga. Alright, well, cuma buat beberapa di antara kamu ya, gue melihat bahwa beberapa di antara kalian ada yang sudah menikah tapi ada kebohongan di dalam pernikahan itu, ada seseorang yang mungkin selingkuh atau main belakang dari pasangannya, oke? Ya, di near future kamu adalah Eight of Wands, oke? Ini menggambarkan, sometimes juga bisa menggambarkan traveling atau perpindahan ke suatu tempat, atau mungkin juga akan ada news yang datang ya, kabar yang datang dari tempat yang jauh atau dari seseorang di mana yang akan mengabari kamu tiba-tiba, atau mungkin ada perubahan di dalam love life kamu yang somehow itu sangat cepat, perubahan yang sangat cepat, kayak like tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba berubah segala sesuatunya, dan ini membuat kamu emosional, ofensif ya. Mungkin kamu nggak terima, atau mungkin kamu ngerasa seperti dipojokin gitu ya, atau dipersalahkan, dan kamu akan melawan balik. Kamu mungkin ada argumentasi atau problem ya dengan seseorang, atau maybe lebih, oke? Ya, anyway, buat beberapa di antara kalian gue melihat juga bahwa ada seseorang yang baru yang bikin kamu semangat ini ya, passion yang baru, dan ya ada kemungkinan dating dengan seseorang, atau lagi seperti getting to know each other gitu ya, PDKT, oke? Ya, buat beberapa di antara kamu ada pernikahan, dan ada juga pembicaraan mengenai pernikahan ya, yang harus di speeding up, harus dipercepat.
Mungkin faktor keluarga gitu ya yang menginginkan pernikahan kamu dipercepat, atau kamu buru-buru nemuin jodoh gitu ya, buru-buru married gitu ya. Anyway, sesuatu di speeding up untuk kamu take to another level hubungan dengan seseorang, tapi kayaknya kamu belum siap ya untuk hal seperti itu. Jadi selalu ada alasan gitu ya kalau untuk menolak gitu ya, atau enggak berargumentasi mengenai pernikahan buat beberapa di antara kamu, karena somehow kamu masih ragu gitu ya, kamu masih belum yakin mau ke arah sana, atau belum tahu siap atau enggak gitu ya, belum merasa siap mungkin, atau ya masih butuh waktu untuk mikir lagi, dan banyak hal yang harus direncanakan, maybe banyak hal yang kamu pikirkan, dan itu yang membuat kamu somehow seperti ofensif, oke? Dan sedangkan di luar kamu udah banyak yang memojokkan kamu untuk do action, oke? Terutama father figure, oke? Ya, buat beberapa di antara kamu ini mengenai hal yang lain ya, dimana kamu mungkin ada berita atau sesuatu conversation yang membuat kamu jadi confused, kamu jadi bimbang, ya, belum yakin atas jawaban yang tepat mungkin ya, atau belum tahu harus jawab bagaimana, memilih yang mana, belum pasti, dan kamu butuh waktu untuk mikir lagi mungkin ya. Dan at the end situasi seperti masih menggantung, karena kamu belum ada kepastian ya. Gue rasa itu yang bisa gue sampaikan untuk readingnya Leo ya. Dan di sini untuk spesifik zodiaknya gue hanya melihat seorang Aries ya. Mungkin ada juga elemen fire yang lain ya. Aries, Leo, Sagittarius, dan ada water sign juga, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Semoga resonate. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih Leo. Bye bye.